turun kalian semua, kecuali anak ini. Dia akan tetap tinggal di sini karena dia sudah mengotori tanah Semeru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan gue di Setia Misteri, yang semua kisahnya diangkat berdasarkan pengalaman para pendaki yang melakukan pendakian di berbagai tempat di Indonesia. Baik, di video kali ini saya akan membagikan sebuah kisah pengalaman pendakian yang dialami oleh Jessica bersama 3 orang temannya ketika naik ke Gunung Semeru tahun 2014, di mana salah satu temannya yang bernama Rere berperilaku sembrono di gunung itu. Alhasil, sepulang dari pendakian, dia mengalami sakit-sakitan. Bahkan terakhir dikabarkan meninggal dunia. Kok bisa sampai meninggal dunia? Biar lebih jelas bagaimana kejadiannya, langsung saja kita tonton videonya. Kejadian ini bermula ketika Jessica asal Malang yang penasaran terhadap Gunung Semeru. Karena sudah 3 kali naik ke gunung itu, tapi selalu gagal mencapai puncak. Akibat dari gangguan dan teror makhluk penghuni Ranukumbolo. Di pendakian pertama, dia gagal karena dijahili sosok wanita berwajah sangat seram. Di pendakian kedua, dia diteror oleh sosok anak kecil penghuni danau itu. Dan pada pendakian ketiga, salah satu teman perempuannya ada yang datang bulan, sehingga mengalami kesurupan sampai meminta darah segar. Akhirnya, mereka pun mutusin tidak meneruskan pendakian ke puncak. Mengawali pendakian keempat ini, Jessica bersama 3 orang temannya, sebut saja namanya Rere, Dion, dan Danang, berkumpul di rumahnya Jessica. Menjelang zuhur, tibalah mereka di base camp. Sambil menunggu teman-temannya beristirahat, Dion pun melakukan simaksi. Selesai berdoa, mulailah mereka melakukan perjalanan dari base camp. Setelah menempuh 3-4 jam perjalanan, tibalah mereka di Ranukumbolo. Di situ, Rere kembali ngomong, "Tuh kan, Ranukumbolo lagi." Karena Rere teringat masa lalunya, dia pernah kerasukan di tempat itu. Danang pun menenangkan Rere. "Udah Re, banyakin doa aja. Mudah-mudahan kali ini perjalanan kita diberikan kelancaran." Karena cuaca mulai mendung dan khawatir kehujanan, Danang mengajak mereka untuk mendirikan tenda di tempat itu. Padahal menurut Rere, disinilah tempat yang paling membuat mereka trauma di pendakian sebelumnya. Karena mendung semakin tebal dan cuaca yang semakin dingin, akhirnya Danang dan Dion pun mendirikan tenda. Sementara Jessica dan Rere memasak buat makan mereka berempat. Setelah tenda berdiri, mereka semua makan dan waktu asar pun masuk. Danang dan Jessica langsung sholat asar. Sementara Dion dan Rere memilih untuk rebahan di dalam tenda. Selesai sholat, Danang pun meneruskan berzikir dan membaca Al-Quran. Jessica ikut rebahan untuk melepas penat sambil membaca novel yang selalu ia bawa di saat melakukan pendakian. Ketika Jessica tengah asik membaca novel, tiba-tiba dia mendengar ada suara perempuan yang mengatakan, "Ngapain kamu kesini? Pulang!" Jessica segera menoleh ke Rere. Dia berpikir mungkin itu suara Rere yang ngomong. Tapi ternyata Rere tengah tertidur pulas. Setelah suara itu hilang, tiba-tiba dia melihat bayangan wanita berwajah menyeramkan melintas di depan dia. Dan seketika itu, Jessica mencium bau anyir seperti bau darah yang begitu menyengat. Dan bau itu
perlahan-lahan berubah menjadi bau mirip asap dupa yang tengah dibakar. Jessica nanya sama Danang, "Nang, kamu nyium bau dupa nggak?" "Enggak, aku malah mencium bau yang sangat busuk, anyir, mirip seperti darah." Lalu mereka pun mengabaikan semua yang mereka cium. Menjelang maghrib, Danang dan Jessica kembali menunaikan sholat maghrib. Sementara Dion dan Rere masih tertidur pulas. Sekitar jam 7 malam, Rere terbangun dari tidurnya dan dia mengajak Jessica memasak makanan untuk makan malam mereka. Karena cuaca di luar yang sangat dingin dan lembab, mereka pun mutusin untuk tetap berada di dalam tenda. Setelah keesokan paginya, mereka pun bangun dan kembali bersiap-siap untuk melanjutkan perjalanan menuju ke puncak Mahameru. Baru saja mereka menyusuri tanjakan cinta, perjalanan terasa begitu lama. Ternyata mereka telah berputar-putar di tempat itu. Sampai Danang meminta semua temannya untuk berhenti sebentar dan mengajak mereka berdoa agar diberikan kelancaran dalam melanjutkan perjalanan. Selesai berdoa, akhirnya keluarlah dari tempat itu. Karena capek akibat lama berputar-putar di tanjakan cinta tadi, mereka pun istirahat beberapa saat. Setelah dirasa cukup beristirahat, Danang pun mengajak mereka untuk melanjutkan perjalanan ke Kalimati. Di perjalanan ini, Danang dan Jessica berada di posisi depan, sementara Rere dan Dion di posisi paling belakang. Jessica dan Dion terus berjalan, tanpa mereka sadar kalau mereka sudah terpisah jauh dari Rere dan Dion. Danang mulai menyadari kalau Dion dan Rere sudah tertinggal jauh, tapi Danang terus berjalan bersama Jessica dan berencana untuk menunggu Dion dan Rere di Kalimati. Setiba di Kalimati, Danang dan Jessica pun berhenti dan menunggu Dion dan Rere sambil beristirahat. Tapi sampai tengah hari, Dion dan Rere belum juga tampak. Di situ Danang mencoba ngomong ke Jessica, "Jess, kayaknya kita harus turun lagi deh buat nyariin Dion sama Rere." "Hah? Gila apa kamu? Kita udah nyampe sini, mesti harus turun lagi. Aku nggak mau kali ini gagal lagi ke puncak." Di situ egonya Jessica muncul. Lalu mereka pun terus menunggu Dion dan Rere, tapi nggak juga datang. Lalu Danang pun mutusin untuk ngediriin tenda dan meninggalkan semua barang-barang mereka di dalam tenda dan kembali turun bersama Jessica untuk menyusul Rere dan Dion. Mereka berjalan mengikuti jalur pendakian sampai suasana pun mulai gelap. Mereka berdua berjalan terus akhirnya menemukan Dion dan Rere yang lagi berdiri di padang savana di daerah Ororombo. "Kalian ngapain di sini?" Seketika Dion dan Rere tersadar dan langsung diajak kembali menuju ke Kawah Mati. Setibanya di tenda, Jessica melihat Dion dan Rere seperti ada keganjilan dan lebih banyak diam dan pandangan matanya pun tampak kosong. Setelah makan malam, mereka pun beristirahat dan tidur di dalam tenda. Di saat Jessica tengah tertidur lelap, tiba-tiba dia bermimpi didatangi sosok nenek-nenek yang berkata, "Kalian di sini cuma tamu, jaga tata krama kalian." "Apa salahku, Nek? Aku cuma mau naik ke puncak Mahameru, bukan kamu." "Tapi teman kamu, dia sudah mengotori gunung ini." Setelah berdialog dengan nenek tadi, tubuh Jessica seketika seperti ada yang menindih dan mencekik, sampai-sampai seluruh tubuhnya nggak bisa digerakin sama sekali. Padahal mata Jessica udah mulai terbuka, tapi tetap saja tubuhnya seperti kaku.
Danang yang ketika itu belum benar-benar tertidur langsung memanggil dan menepuk Jessica yang seperti belingsakan. "Jess, Jess!" Astagfirullahalazim. Jessica langsung beristighfar dan menghela napas panjang. Setelah kejadian itu, Jessica dan Danang melaksanakan sholat tahajud dan langsung tidur sampai pagi. Keesokan paginya, setelah semuanya terbangun, mereka pun berkemas dan bersiap-siap melanjutkan perjalanan menuju ke puncak. Di perjalanan, Rere yang sejak kemarin diam, tiba-tiba kesurupan. Ternyata nenek-nenek yang ada di mimpi Jessica semalam merasuki tubuh Rere. Lalu Danang pun berusaha menyadarkan Rere dengan membaca doa-doa yang dia ketahui. Sampai beberapa saat, Rere pun pingsan dan kembali sadar. Melihat kondisi Rere yang tidak memungkinkan untuk meneruskan ke puncak, mereka pun mutusin kembali ke tenda dan kembali ngecamp sambil menunggu kondisi Rere membaik. Di situ, Danang nyaranin agar besok langsung turun aja, nggak usah nerusin ke puncak. Jessica pun mengiyakan saran Danang tadi. Di saat mereka tengah berembuk, Rere pun ngomong dengan suara lirih, "Enggak, Jess, aku mau kita tetap ke puncak. Buat apa Re memaksakan diri? Lihat kondisi kamu. Kalau kalian mau turun, silakan saja. Tapi aku tetap mau naik ke puncak," kata Rere, "untuk mewujudkan mimpiku." Perdebatan pun sempat terjadi antara Rere dan Jessica. Sudah. Yang penting banyak berdoa dan malam ini kita siapkan fisik. Mudah-mudahan besok pagi stamina Rere bisa pulih kembali. Tepat dini hari di tanggal 16 Agustus 2014, pukul 2 pagi, mereka berempat mulai bergerak menuju puncak Mahameru. Dengan memapah Rere setapak demi setapak, akhirnya tibalah mereka di puncak Mahameru. Karena memikirkan kondisi Rere yang masih lemah, mereka pun hanya sebentar di puncak dan langsung turun menuju ke tenda dan bersiap-siap untuk kembali ke base camp agar Rere segera memperoleh pertolongan medis. Di sepanjang perjalanan, Rere berjalan dengan cara dipapah dan tampak semakin melemah. Di saat mereka tengah berjalan, tiba-tiba Rere berteriak minta ampun dan menangis sambil terduduk. Sontak Jessica pun kaget. "Re, kamu kenapa, Re? Kamu lihat apa?" Rere pun berteriak sambil menunjuk sesuatu yang ada di hadapan mereka. Pergi!" Dia meraung-raung sambil tertawa dan suaranya persis suara nenek-nenek. Di tengah kerasukannya itu, dia ngomong, "Turun kalian bertiga, tapi anak ini tetap di sini." "Siapa kamu?" "Aku penghuni Semeru. Rumahku sudah dikotori oleh darah anak ini." Seketika Rere bangkit dan hendak berlari. Untungnya Danang dengan sigap memegang tangan Rere yang mulai mengamuk dan berteriak, "Anak ini harus mati." "Tidak ada yang akan mati di sini," teriak Jessica dengan emosi yang meluap. Lalu Danang pun membacakan ayat kursi dan ayat-ayat Al-Quran lain. Dan sosok yang ada di tubuh Rere keluar seketika. "Apa sih yang udah kalian lakuin sampai kayak gini?" "Kami nggak ngelakuin apa-apa, Jess. Udah ngaku aja. Ketika kalian terpisah, apa yang udah kalian lakuin?" "Gini, Jess. Waktu kami terpisah dari kalian, aku nungguin Rere yang kebelet kencing di balik pohon itu." Lalu ngomonglah Rere, "Maaf, Jess. Aku kencing di balik pohon itu. Aku lagi dapet, Jess." "Hah? Kamu datang bulan, Re?" Danang pun menyuruh Rere untuk menyiram bekas kencingnya dengan air mineral yang mereka bawa. Kemudian lanjutlah mereka jalan sampai tiba di base camp Ranupani. Dan malam itu juga mereka langsung pulang menuju rumah.
Rere diantar oleh Danang dan Jessica diantar sama Dion. Beberapa hari setelah pendakian, ibunya Rere menelpon Jessica dan mengabarkan kalau Rere sakit sejak turun dari gunung itu. Lantas mereka pun ngejenguk Rere. Segala pengobatan sudah mereka lakukan, mulai dari medis maupun non-medis, sampai Rere dibawa pindah oleh orang tuanya ke Bandung. Setelah 1 bulan dari pendakian itu, dikabarkan Rere meninggal dunia. Oke Sobat Misteri, itu tadi kisah pengalaman pendakian yang dialami oleh Jessica ketika naik ke Gunung Semeru bersama 3 sahabatnya. Mudah-mudahan kita bisa mengambil pengalaman dan pelajaran dari kisah tadi. Dan jangan lupa ikuti juga kisah-kisah pengalaman pendakian lain di video berikutnya. Dan juga terima kasih buat kalian yang sudah mensupport channel ini. Semoga kalian terhibur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.